Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal quwwah was salamah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan pada kita, sehingga kita masih dapat terus menikmati berbagai fasilitas kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka bumi ini. Dengan demikian, maka syukurilah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan melaksanakan berbagai rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasum man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu al-jannata bi rahmatih." Ada 3 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang apabila dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasabahullahu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang tersebut dengan hisab yang ringan. Wa adkhalahullahu al-jannata bi rahmatih. Tidak hanya hisab yang ringan, wa adkhalahullahu al-jannata bi rahmatih, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Qila, sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa ketiga perkara tersebut yang menjadikan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan hisab yang ringan dan juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ketiga perkara tersebut yang dapat menyebabkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hisab yang ringan nanti pada hari kiamat dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah adalah tu'ti man haramaka. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Hendaklah engkau berbagi terhadap orang yang tidak mau berbagi kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita berbagi terhadap orang yang suka memberi terhadap kita, mungkin itu sudah biasa bagi kita. Dan yang sulit untuk dikerjakan adalah berbagi terhadap orang yang tidak pernah berbagi kepada kita. Berbagi terhadap orang yang pelit kepada kita. Tentunya jika ada orang pelit kepada kita, secara manusiawi mungkin seseorang akan membalas kekikiran orang tersebut dengan kekikiran pula. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian mengajarkan kepada umatnya. Beliau mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berbagi terhadap siapapun, apalagi terhadap orang yang kikir kepadamu. Dengan kita berbagi terhadap orang yang kikir, terhadap orang yang tidak pernah memberi kepada kita, niscaya itu akan memberikan pelajaran kepada orang yang kikir tersebut. Orang yang tidak pernah mau berbagi kepada kita, maka dengan kita berbagi terhadap orang tersebut, niscaya orang tersebut akan merasa malu sehingga dia akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang kedua, wa tasilu amman qata'aka. Hendaklah engkau menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang benci terhadap kita, mungkin kita pun juga akan benci terhadap dia. Orang yang mau memutuskan hubungan silaturahim kepada kita karena suatu hal yang membuat dia benci dan mungkin membuat kita benci kepada dia, mungkin itu suatu hal
yang menyebabkan kita pun akan sama-sama benci. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, janganlah engkau putuskan tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Wa tasilu amman qata'aka, dan hendaklah engkau sambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Niscaya dengan demikian, orang yang memutuskan tali silaturahim tersebut akan kembali menyatu dan mau bersilaturahim lagi kepada kita. Dan yang ketiga, yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan hisab yang ringan pada hari kiamat nanti dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah wa ta'fu amman zalamaka, dan hendaklah engkau memaafkan terhadap orang yang telah berbuat zalim kepadamu, orang yang telah menyakiti hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kalau kita disakiti oleh orang lain dan juga kita akan merasa sangat sakit hati, tentunya secara manusiawi seseorang akan benci dan tidak pernah mau memaafkan orang tersebut. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebaliknya. Wa ta'fu amman zalamaka, hendaklah engkau mau memaafkan terhadap orang yang telah berbuat aniaya terhadapmu, orang yang telah membuat hatimu sakit, mungkin telah memfitnah kamu, maafkanlah dia. Dengan kita melakukan hal itu, insya Allah orang yang telah berbuat zalim kepada kita akan merasa malu, merasa bersalah, sehingga dia pun mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian fa idza fa'alta tadkhulul jannata, dan jikalau engkau melakukan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 perkara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan hisab yang ringan dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan 3 perkara yang mungkin sulit bagi kita untuk kita kerjakan, mudah-mudahan dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.